Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Penan TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Kaliski Cesa kembali menyapa Anda tentunya dalam sumber Rancak Bana. Pemirsa, sama-sama kita ketahui bahwasanya saat ini banyak sekali pemuda-pemudi yang lahir dari ranah Minang untuk mengiprahkan sayap-sayap prestasinya pemirsa. Nah, saat ini pemirsa kita juga sudah bersama dengan dua orang anggota Polri, di mana selain menjadi anggota Polri, beliau merupakan atlet gulat, bahkan sudah sampai ke nasional, internasional kemarin ya. Dan telah hadir bersama kita semua pemirsa. Di samping saya ada Bribda Randa Riandesta. Assalamualaikum Bribda Randa. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabarnya Bribda Randa? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Di samping Bribda Randa juga hadir bersama kita semua pemirsa Bribda Gilang Triwandesta. Assalamualaikum Bribda Gilang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Nah, ini kita lihat bahwasanya saat ini menjadi pemuda, tapi sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu ya mungkin ya. Nah, silakan dulu Randa perkenalan diri dulu nih Randa. Selamat siang pemirsa. Perkenalkan, nama saya Bribda Randa Riandesta yang berdinas di Desa Mapta Polda Sumbar. Oke, silakan Bribda Gilang. Selamat siang pemirsa. Perkenalkan, nama Bribda Gilang Triwan Riandesta, dinas di Desa Mapta Polda Sumbar. Oke, berarti kalau Gilang tahun berapa masuknya Gilang? Lulusan 2023 angkatan 50 Pak. Oke, letting 50 berarti ya. Kalau Randa? Kalau saya letting 47 lulusan tahun 2022. Oke, berarti beda dua generasi ya? Dua generasi, dua letting Kak. Oke, nah kemarin kita bercerita dulu nih mengenai latar belakangnya menjadi seorang atlet gulat nih yang menghantarkan menjadi seorang anggota Polri. Mungkin ke Bribda Randa dulu nih. Memang apakah menjadi polisi adalah cita-cita dari awal nih Bribda Randa? Boleh diceritain nih? Kalau polisi itu mungkin cita-cita dari awal juga. Oke. Saya juga bercita-cita menjadi polisi, ingin bergabung di kepolisian juga. Oke. Sudah berapa lama menjadi atlet gulat? Kalau untuk atlet gulat itu dari sejak 2004 itu awal-awal mula latihannya Kak. Cuman mulai berkarir tuh di tahun 2014 Kak. Sejak umur 3 tahun berarti sudah mengenal gulat? Sudah. Oke, nah berarti untuk gulat ini sudah kemana saja nih melalang buana Bribda Randa? Kalau tingkat internasional itu mungkin udah ke Uzbekistan, Tajikistan juga pernah Kak, ke Korea juga pernah, kemarin terakhir mainnya di Cina. Oke, berarti sudah internasional nih Bribda Randa. Luar biasa ternyata ya jadi anggota Polri tapi juga mengibarkan sayap prestasinya ya. Siap. Nah kalau Bribda Gilang bagaimana nih cerita awalnya? Apakah memang cita-citanya adalah menjadi seorang anggota Polri kah atau bagaimana nih Bribda Gilang? Dulu tuh kayak cita-cita dari kecil Kak, kayak TK jadi polisi, pakai baju polisi kan Kak. Terus kayak dari tamat SMA tuh pengen tes anggota Polri gitu Kak. Terus dengan berprestasi gitu kan, coba tes polisi gitu Kak, dengan berprestasi Kak. Oke. Gitu Kak. Berarti satu kali tes waktu itu atau sudah ikut tes berkali-kali? Kalau ikut tes tuh udah 4 kali Kak. 4 kali? 4 kali Kak. Oke. Ya pas tes keempat lah, alhamdulillah ada rezeki Kak. Kalau Bribda Randa sudah berapa kali tes waktu itu? Kalau saya sudah 3 kali. 3 kali tes, luar biasa. Jadi memang kita mengorbankan ya untuk 4 kali, 3 kali baru kita bisa ikut bergabung menjadi anggota kepolisian ya. Nah, kalau Gilang boleh diceritakan nih Gilang, bagaimana nih Bribda Gilang awalnya bisa menjadi atlet gulat? Apakah memang mengikuti jejak abangnya kah atau gimana nih Bribda Gilang? Jadi itu dulu pas kecil itu diajak dulu Kak sama paman gitu kan Kak, latihan bela diri. Terus dapat motivasi dari dia gitu kan Kak, kayak kalau juara-juara gitu kan kayak gampang masuk kerja gitu kan Kak, kayak ada sertifikat, piagam, medali. Terus motivasi lah gitu Kak, apalagi saudara 4 orang pas itu kan Kak, cowok semua kan. Terus cowok tuh diajar lah bela diri di atlet gulat. Alhamdulillah terakhir juara di tingkat Asia Tenggara Kak, di Thailand Sports School Game. Alhamdulillah juara 1 Kak. Oke, itu sudah bergabung menjadi anggota kepolisian kah atau sebelum? Belum Kak, pas 2019 Kak di Thailand, pas masih kelas 1 SMA buat persiapan tes anggota Polri. Gitu Kak. Oke, berarti memang untuk masuk anggota Polri saat itu dengan sertifikat-sertifikat yang dimiliki Bribda Gilang saat itu? Iya Kak,
di anggota Polri itu ada jalurnya Kak, kayak jalur PTU, jalur berprestasi, gitu Kak. Kalau yang kemarin ini masuk lewat jalur? Jalur berprestasi Kak, jalur atlet Kak. Jalur atlet. Oke, nah waktu angkatan Gilang ini beda angkatan berarti ya? Nah waktu angkatan Gilang berapa orang saat itu yang masuk lewat jalur atlet nih? Jalur atlet tuh sekitaran 20 orang Kak, yang jalur berprestasi Kak. Jalur berprestasi, luar biasa ya. Dan berarti satu letting ada berapa orang? Satu letting itu angkatan 50 itu 310 Kak. 20 orang dari jalur atlet? 20 yang dari atlet Kak. Selebihnya dari yang umum ya? Umum Kak. Oke, kalau dari Bribda Randa bagaimana nih saat itu? Dan kemarin juga ASEAN ya, menang di internasional kemarin ya? Mewakili Indonesia. Itu bagaimana nih ceritanya? Karena itu benar-benar mengharukan sekali ya. Kemarin juga viral nih di media sosial nih Bribda Randa. Ya, baik. Sebelum mengikuti Platnas itu ya Kak, namanya kan juga Platnas Pelatihan Nasional itu ada namanya Seleknas Kak, seleksi nasional itu di Jakarta. Jadi sebelum Seleknas itu ada pertandingan namanya kejuaraan senior di Medan. Mungkin saya mengikuti kejuaraan itu dapat medali emas. Akhirnya dipanggil lah buat Seleknas di Jakarta. Seleksi lagi yang juara 1 sama juara 2 itu diseleksi lebih ketat lagi. Dan akhirnya beberapa bulan dipanggil di bulan Februari 2023 buat ikut Platnas. Akhirnya Platnas selama 7 bulan. Di bulan Juni itu mengikuti pertandingan namanya SEA Games di Kamboja. Yang di Kamboja kemarin. Iya. Oke. Yang terakhir diikuti kemarin yang di SEA Games Asian Games. Asian Games. Iya, Asian Games. Oke. Nah, itu berarti mewakili Indonesia. Dan bagaimana nih tugas menjadi seorang anggota kepolisian nih Bribda Randa? Awalnya agak berat juga kan Kak, meninggalkan tugas. Karena tapi, masih baru-baru iya, juga ya saat itu ya? Masih 1 tahun dinas, tapi minta izin sama pimpinan, alhamdulillah dikasih kelancaran, dikasih izin juga buat berangkat TC di Jakarta sama di luar negeri. Pimpinan juga support juga. Oke. Dan alhamdulillah pulang bawa medali emas. Alhamdulillah medali emas Kak. Medali emas itu se-Asia ya? Iya, se-Tenggara. Se-Asia Tenggara dan mewakili Indonesia. Iya. Oke, kalau Bribda Gilang terakhir yang mengikuti yang di Asia, yang di Thailand kemarin? Iya Kak, di Thailand Kak. Tingkat Asia Tenggara Kak. Di situ juara 3 Kak, pas di Asia Open 2019. 2018 itu tingkat Asia Tenggara Kak. Alhamdulillah juara 1 pas tingkat Asia Tenggara Kak. Dan saat ini masih tetap giat ikut latihan kah atau bagaimana nih? Kalau sekarang masih Kak. Habis dinas, pulang dinas, sorenya latihan gitu Kak, buat persiapan nanti kalau ada kejuaraan gitu Kak. Oke. Ya, gitu. Apalagi kita tahu kalau saat ini kan memang kemarin pasca pemilu ya, memang sedang sibuk-sibuknya nih anggota kepolisian nih. Nah, bagaimana nih Bribda Gilang membagi waktunya nih untuk dinasnya dan juga untuk latihannya? Itu sempat terbengkalai untuk latihannya kah atau gimana nih Bribda Gilang? Kalau pagi itu kan dinas Kak, paling dinas tuh pulangnya sekitar jam 4. Nanti pas sampai rumah mandi dulu, bersih-bersih, nanti kalau ada waktu buat latihan Kak, gitu Kak. Oke, jadi memang tidak merasa ada beban tersendiri karena memang happy ya untuk menjadi atlet gulat dan juga menjadi polisi ya. Nah, mungkin boleh diceritakan juga nih kalau dari Bribda Gilang, karena kan baru kemarin pelantikan juga ya sebagai anggota kepolisian. Nah, bagaimana nih rasanya menjadi anggota kepolisian dan juga menjadi seorang atlet gitu? Kalau seorang atlet itu kayak pengen dulu cari kerja dulu Kak. Kalau polisi bisa menjadi atlet, atlet belum tentu bisa menjadi polisi gitu. Pengen cari kerja dulu Kak. Oke, jadi memang awalnya tertarik ini karena kemauan diri sendiri juga ya. Oke, nah kemarin juga diceritakan kan ini saudara ya, Gilang dan juga Randa. Nah memang melihat dari abangnya Kak atau memang kemauan sendiri nih kalau Gilang ini? Motivasi dari abang gitu. Oh, dari abang juga. Oke, kita tanya langsung ke abangnya nih, bagaimana memotivasi adiknya nih Bribda Randa? Mungkin Gilang itu termotivasinya yang pertama itu dari mama juga Kak. Paman juga, seorang polisi juga? Bukan, seorang atlet juga, pelatih gulat juga. Jadi merangkul buat latihan dari awal kecil. Dan Gilang ini pun baru lahir pun sudah dikalung medali waktu tahun 2004. Oke, kelahiran 2004 berarti. Iya.
pas ibu melahirkan, keluar Gilang langsung dikalungkan medali. Di saat itu paman juga juara di kejurnas kejuaraan antar presiden di Jakarta. Di Jakarta. Ya, jadi pas di tahun 2010 Gilang dibawa latihan kan Kak. Kami itu bertiga latihan dulu Kak, ada abang juga kan Kak. Jadi termotivasi lah sampai tamat SD masuk sekolah khusus atlet itu PPLP. Gilang juga ikut, cuman namanya Ragunan di Jakarta. Di sanalah latihan pagi sama siang sama sore juga. Oke, jadi memang keseharian untuk menjadi seorang atlet ya, tapi berbuah manis juga akhirnya ya. Oke. Nah kalau Randa bagaimana nih kalau motivasinya awalnya, karena sebagai abang berapa saudara Bribda? Berlima Kak. Berlima. Bribda Randa yang ke? Yang kedua. Yang kedua, yang pertama di polisi juga? Enggak, anggota di wira swasta. Oke. Berlima, dan yang nomor 2 nih sebagai, biasa kalau anak nomor 2 ini memang tipikalnya agak ada yang keluar jalur ya, karena sebagai anak kedua relate juga nih. Bagaimana nih Bribda Randa menjadi awalnya nih ingin tertarik menjadi polisi ketika awal tuh, karena kan masuknya juga lewat jalur prestasi juga ya. Bagaimana awalnya nih Bribda Randa? Ya mungkin di saat itu kan tamat SMA 2020 ya. Covid ya? Ya waktunya Covid, jadi susah untuk mencari pekerjaan dan sempat kuliah juga dulu kan Kak. Jadi untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit. Jadi coba-coba ikut tes 2020 gagal, dan di tahun 2021-nya alhamdulillah lolos. Di tahun 2022 ikut pendidikan. Sudah 3 kali tes ya. Sudah. Dan bagaimana nih reaksi kedua orang tua? Apalagi kalau misalnya orang-orang banyak berpikiran ya untuk masuk polisi, wah mahal nih untuk menjadi anggota polisi karena banyak tesnya lah, banyak sekali ya yang harus kita lewati. Nah bagaimana waktu itu respon kedua orang tua nih? Awalnya kan diam-diam Kak. Oh nggak minta izin ya? Oke. Kan ingin coba-coba. Karena awal tuh badan gemuk kan Kak, jadi kepercayaan orang tua tuh agak kurang. Dan akhirnya buat diet, olahraga. Akhirnya bilang ke orang tua, Randa mau ikut tes polisi. Kedua orang tua juga support Kak. Yang penting coba-coba aja dulu. Tahu ada rezekinya. Di saat itu gagal kan Kak, gagal pertama. Habis itu di 2021 ikut lagi. Alhamdulillah mungkin udah berkat doa kedua orang tua juga bisa lolos. Dan akhirnya bisa mengharumkan, selain mengharumkan nama kedua orang tua juga mengharumkan nama kepolisian juga ya. Oke. Nah kalau Gilang bagaimana saat itu reaksi orang tua? Karena abangnya udah lulus jadi orang tua langsung auto lampu hijau saat itu. Pas di situ persiapannya tuh pas 2021 Kak. Pas 21 itu ikut tes bilang orang tua, kan sekolah di Jakarta kan Kak. Terus balik ke Padang buat persiapan tanding. Terus sekalian buat tes anggota Polri Kak. Pas tes pertama itu belum rezeki gitu Kak. Terus di 2022 ikut lagi tes di anggota Polri Kak. Tapi belum rezeki lagi kan Kak. Tes ketiga gagal lagi, tes keempat 2023. Alhamdulillah rezeki Kak. Oke. Nah kita juga penasaran nih, apa saja nih yang dipersiapkan ketika mau tes kemarin, dan apakah memang yang dirasakan, wah ternyata benar-benar transparansi juga ya untuk menjadi anggota Polri. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ini setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancak Bana pada hari ini edisi Pemuda Inspiratif bersama saya Kaliski Cesa dan juga bersama dengan Bribda Randa, dan di samping Bribda Randa juga ada Bribda Gilang. Dan tentunya pemirsa, pada Sumber Rancak Bana pada hari ini kita berbincang mengenai bagaimana menjadi atlet gulat yang menghantarkan mereka menjadi seorang anggota kepolisian pemirsa. Dan tadi juga kita sudah membahas ini sedikit di segmen 1 nih. Nah di segmen kedua ini kita juga penasaran nih teman-teman, bagaimana nih awalnya kan juga Gilang kemarin
gagal 3 kali juga Iya, ya. Kak. Dan Bribda Randa juga gagal 2 kali gitu. Jadi sudah gagal beberapa kali dan akhirnya di tes berikutnya baru berhasil gitu. Bagaimana nih perasaan ketika gagal dan menguatkan tekad untuk kembali, wah harus coba lagi nih gitu. Mungkin kita dari Bribda Randa dulu nih. Ya awalnya gagal itu ya pertama kan nggak sedih juga kan Kak. Karena itu juga tes pertama juga kan Kak. Dan akhirnya buat persiapan tahun kedepannya itu persiapan lagi jasmani, berolahraga kan Kak, sama psikologis, akademik, dan juga menjaga kesehatan juga Kak. Kadang tiap-tiap malam tuh baca-baca buku tentang tes itu Kak. Oke. Kalau dari Bribda Gilang bagaimana nih? Kemarin kan sempat gagal, apa ini yang memotivasi untuk wah besok tes aku mah lulus ini gitu. Kayak pas kemarin tuh gagal tes pertama itu kayak sedih Kak. Sudah sedih tapi pengen coba lagi gitu Kak. Selagi ada umur coba lagi gitu Kak. Pas tes kedua gagal lagi pas umur 19 tahun Kak. Tes ketiga pas umur 19 tahun kan pas itu setahun tuh 2 kali tes Kak. Ada jalur prestasi dan jalur PTU gitu. Pas 2023 tes lagi pas umur 20 tahun. Oke. Iya Kak, selagi ada umur tes Kita terus coba gitu Kak. terus ya. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, luar biasa, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda nih. Nah, lalu apa aja kemarin yang dilalui ketika tes? Karena kita lihat ternyata polisi ini tesnya juga banyak ya, ada CAT, ada fisik juga, ada kesehatan dan banyak lagi nih tes-tes yang dilalui. Bagaimana kalau dari Randa? Bagaimana kemarin tesnya nih Randa? Kalau buat tes polisi kemarin itu transparan. Itu tesnya juga CAT kan Kak. Jadi selesai tes hasilnya langsung keluar Kak. Oke. Ya langsung nggak beberapa menit langsung keluar. Jadi kita bisa melihat nilai kita berapa, rendah atau tingginya bisa kita lihat di sana. Oke, jadi emang merasakan bahwa wah kenanya di sini. Jadi ketika kita gagal kita tahu salahnya di mana. Dan itu menjadi evaluasi di tahun berikutnya betul, ya. Oke, kalau Gilang bagaimana Gilang? Di tes jasmani Kak kan kelilingnya gitu kan terlihat gitu Kak, berapa putaran. Terus kayak akademik itu CAT itu langsung keluar nilainya, psikologinya, kesehatannya, ada PMS-nya, MS-nya itu Kak. Oke. Nah dari semua tes yang dilalui nih Gilang, bagian mana nih menurut Gilang yang wah ini harus ditekankan juga nih untuk menjadi nilai tambah nanti ketika lulus nih? Di psikologi sama akademik Kak. Oke. Di akademik itu poin-poinnya tuh besar Kak, buat rankingan, pentokir gitu Kak. Nanti bisa diperdalam kayak latihan kayak psikologi akademik gitu Kak. Betul. Karena kalau misalnya kita menjadi polisi ini kan banyak juga nih bisik-bisik kata-kata orang ya, yang kata-kata oknum nih yang bilang wah ini titipan. Tapi kita lihat sebenarnya di sana benar-benar otak kita ya yang dites karena ada setransparan itu ya. Oke, berarti ketika tes kemarin memang terlihat nih berapa nilai kita, berapa yang mana kurang kita. Terlihat. Oke, dan itu menjadi evaluasi kita ya untuk tes berikutnya ya. Nah, kita akan lebih dalam lagi nih pemirsa berbincang mengenai bagaimana persiapan tes ini. Nantinya juga bersama dengan Biro SDM ya pastinya ya. Nah, teman-teman nih sebagai anggota kepolisian apa nih yang menjadi harapan mungkin untuk nanti memberikan gebrakan baru nih menjadi seorang anggota kepolisian muda nih. Mungkin dari Randa? Ya mungkin lebih berprestasi lagi di institusi Polri ya, mengembangkan bakat, berprestasi. Oke, karena kita lihat pelajaran sudah kelihatan nih, bakal ada perekrutan anggota baru ya? Baru ya, mungkin di pertengahan bulan Maret. Di pertengahan bulan Maret, dan tentunya nanti kita akan membahas lebih dalam juga nih bersama dengan teman-teman dari Biro SDM ya. Kalau dari Gilang apa nih, mungkin ada apa nih yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman yang calon anggota polisi baru nantinya yang akan mengikuti tes juga nih, segenap rangkaian tes nih? Intinya tuh persiapan gitu Kak, kayak belajar psikologi, akademik, dan fisik gitu Kak. Jaga kesehatannya buat tes nanti. Gitu. Dan tentunya ketika kita walaupun kita atlet ya, tapi ketika menjadi anggota polisi tetap diberikan support juga dari instansi ya. Kalau dari Randa bagaimana kemarin dukungan dari instansi untuk menjadi seorang atlet? Sangat mendukung sekali. Dari segi izin, fasilitas dari pimpinan itu sangat mendukung sekali.
Oke. Nah, kita akan berbincang juga mengenai rangkaian tes ini nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan lebih membahas lagi nih, khususnya untuk teman-teman nantinya akan mendaftarkan dirinya menjadi anggota kepolisian setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Sumber Rancak Bana. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancak Bana pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa, dan pemirsa pada segmen ketiga ini kita juga sudah bersama dengan Biro SDM Polda Sumatera Barat, dan tentunya tadi di segmen kedua dan pertama kita membahas bagaimana tadi Randa dan Gilang menjadi anggota kepolisian dan bagaimana tips-tips dari mereka untuk menjadi anggota kepolisian. Pemirsa, tentunya pada segmen ketiga ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Biro SDM Polda Sumbar, di mana sesaat lagi nanti di Maret tahun ini, pertengahan Maret tepatnya, Biro SDM Polda Sumbar juga akan membuka open recruitment untuk calon anggota kepolisian nantinya pemirsa. Dan untuk itu kita berbincang bersama dengan Ibtu Novit. Assalamualaikum Ibtu Novit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Isa. Di samping Ibtu Novit juga hadir bersama kita semua pemirsa ada Brigadir Bima. Assalamualaikum Brigadir Bima. Waalaikumsalam Mbak Isa. Di samping Brigadir Bima juga ada Brigadir Akel. Assalamualaikum Brigadir Akel. Oke, dan kita juga akan berbincang nih mengenai bagaimana penerimaan Polri, karena kita lihat dari tahun ke tahun dari peminat untuk menjadi anggota Polri ini selalu meningkat ya, apalagi di tahun 2024 ini Bapak. Dan tentunya untuk tahun 2024 ini tepatnya di Maret tidak terasa, sekarang sudah awal Maret nih. Bagaimana persiapan dari panitia Biro SDM Polda Sumatera Barat? Dari Ibtu Novit dulu nih, boleh? Baik, selamat sore Mbak Isa, selamat sore pemirsa. Kami sebelumnya dari Biro SDM Polda Sumbar, khususnya Bak Diapes Biro SDM Polda Sumbar, pada hari ini akan melaksanakan beberapa persiapan terkait dengan penerimaan anggota Polri, Akpol, Bintara, dan Tamtama. Dalam hal penerimaan ini, kami dari Biro SDM Polda Sumbar telah melaksanakan beberapa persiapan dan kesiapan. Berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya yang telah kami laksanakan di tahun 2023, kami dari Biro SDM Polda Sumbar ingin memberikan pelayanan terbaik kepada mereka-mereka pemuda-pemudi khususnya Sumatera Barat ini untuk mengikuti tahapan penerimaan Polri ini. Mungkin dalam beberapa kesiapan kami dari Sekretariat pada khususnya telah melaksanakan rapat koordinasi dan juga kesiapan sarana dan prasarana. Dalam hal ini kami juga tidak menutup kemungkinan memberikan beberapa suatu penekanan-penekanan baik dari segi internal ataupun dari segi eksternal. Dalam hal prinsip penerimaan anggota Polri ini, baik Akpol, Bintara, dan Tamtama memegang prinsip betah, di mana setiap tahapan seleksi, tahapan rekrutmen ini selalu kami laporkan kepada pimpinan, dilaksanakan ANEP dan juga diambil keputusan kebersamaan dan diawasi oleh pengawas internal yang terdiri dari Bitpropam, yang terdiri dari Itwasda, dan juga pengawas eksternal. Mbak Sisa, ini sangat menarik bahwasanya penerimaan di Sumatera Barat ini melibatkan pihak eksternal, di mana ada beberapa pihak yang kami libatkan. Ini juga melibatkan kerapatan adat negari, di mana dari kerapatan adat negari ini memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan ini, di mana setiap tahapan-tahapan ya Bang Bima, iya betul. Tahapan ini selalu dihadirkan oleh pengawas internal dan juga pengawas eksternal. Ini sangat menarik karena kami dari Sekretariat pada khususnya terbantu oleh informasi-informasi di mana dalam tahapan ini
membutuhkan suatu kerjasama tim, di mana dari tim eksternal memberikan informasi kepada kami dari sekretariat ini supaya seluruh rangkaian kegiatan penerimaan ini berjalan dengan sangat baik. Ini adalah operasi kepolisian di bidang penerimaan, di mana seluruh rangkaian kegiatan kami laksanakan sebaik-baik mungkin supaya apa? Ini adalah hasil dari rangkaian kegiatan supaya nanti mendapatkan bibit dan pemuda-pemudi yang Polri yang presisi. Begitu Pak Bim? Betul, Mbak. Jadi Mbak Cesa, sedikit kami menambahkan juga, memang pada setiap mekanisme tahapan seleksi yang kita laksanakan pada proses penerimaan anggota Polri, kita panitia sendiri juga telah mempersiapkan sejak dini, karena memang proses waktu kurang lebih selama 3 bulan proses seleksi ini memang butuh kesiapan yang sangat matang, mulai dari tahap kesiapan, pelaksanaan juga sampai ke tahap pengakhiran. Nah, kita juga menampung di sini aspirasi dari saran masukan yang dapat kita ambil berdasarkan evaluasi sebelumnya, yang mana masih banyak beredar di masyarakat luas adanya informasi-informasi tentang penerimaan Polri ini yang mana masuk polisi itu harus bayar. Nah, untuk menyikapi pendapat ini yang beredar di seluruh masyarakat, kami dari Biro SDM Polda Sumbar juga telah memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat, khususnya pemirsa Padang TV, itu melalui sebuah website whistleblowing system WBS, yang mana masyarakat dapat melaporkan setiap informasi apabila ada dugaan tindak pidana penipuan ataupun ada perbuatan dari oknum baik itu oknum masyarakat ataupun oknum anggota Polri itu sendiri, dan data dari pelapor itu sendiri akan kita rahasiakan. Nah, guna mengantisipasi adanya KKN dalam proses penerimaan, maka Biro SDM melalui SSDM Mabes Polri kita sudah menciptakan aplikasi ini. Tentunya tujuannya untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa ada wadah tempat untuk pelaporan apabila adanya dugaan tindak pidana penipuan dalam proses penerimaan anggota Polri. Begitu Mbak Cesa. Karena kita lihat untuk dari tahun ke tahun itu untuk antusias dari masyarakat itu selalu meningkat. Nah, dengan meningkatnya antusias maka meningkat pula lah yang namanya calo-calo ini ya, yang ngaku sebagai polisi gadungan ini, karena kan wah ini bayar 10 juta kamu nanti langsung jadi brigadir nih. Nah, jadi kita dari kepolisian juga sudah mengantisipasi hal ini terjadi. Nah, dari kesiapan kita yang bisa dikatakan ini sudah bisa dikatakan cukup memadai ya untuk untuk Maret tahun ini nih. Mungkin kita tanya lagi nih ke Brigadir Akal nih, untuk tahapannya apa saja di Maret tahun 2024 ini nih? Untuk tahapannya sendiri, kita dari Sekretariat Biro SDM Polda Sumbar, yang pertama kali itu kita melaksanakan sosialisasi, baik itu sosialisasi di wilayah hukum masing-masing ataupun kita sosialisasi ke SMA-SMA. Contoh baru kemarin kita melaksanakan sosialisasi yaitunya di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Padang Panjang. Jadi penekanan kita di sana yaitu kita mengedukasi yaitu siswa dan siswi berkaitan dengan proses rekrutmen penerimaan Polri terpadu ini. Jadi kita tekankan kembali bahwasanya Polri melaksanakan penerimaan itu kita melaksanakan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Jadi agar siswa-siswi yang tadi yang kita telah laksanakan sosialisasi tidak tertipu dengan oknum polisi atau masyarakat yang mengiming-imingi kelulusan untuk menjadi anggota Polri. Betul. Karena tadi juga kita sudah berbincang juga nih bersama dengan dua anggota kepolisian yang kemarin baru saja dilantik, ada Bribda Randa dan Bribda Gilang tadi, bahwa benar-benar transparan ketika nilai keluar itu langsung kelihatan. Jadi kita bisa ketahuan kita kenanya di mana dan itu menjadi evaluasi juga ya. Nah, dari tahapan-tahapan berarti artinya ada berapa tahapan nanti untuk ditesnya ini nanti nih itu Novit? Baik, Mbak,
dari beberapa rangkaian tahapan ini yang sangat menarik bagi kami adalah tahapan tes psikologi, di mana tes psikologi ini dilaksanakan oleh peserta menggunakan sistem CAT. Sistem CAT ini kami rangkum sedemikian rupa persiapan mulai dari awal. Pimpinan kami sangat menarik, Mbak, di mana memikirkan dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal sebesar-besarnya. Contoh dari sistem CAT ini mulai dari tempat duduk peserta itu dilakukan pengkodingan oleh peserta itu sendiri. Jadi satu lab itu berjumlah 25 peserta, mereka menentukan tempat duduk berdasarkan lot yang dicabut oleh mereka sendiri. Jadi sebelum masuk ke lab masing-masing dilakukan pengecekan menggunakan body system ya Bang Bim ya? Iya, body checking. Body checking, dan habis itu face matching, muka, dan juga pengecekan KTP identitas serta memasuki ruangan. Setelah memasuki ruangan, peserta ini mengambil lot yang telah sekretariat siapkan. Lot ini berisikan huruf atau angka dari 1 sampai 25. Mereka ambil, nanti mereka buka, dan di kursi monitor masing-masing telah tertera nomor yang mereka cabut. Jadi tempat duduknya tidak bisa kita lakukan sesuka hatinya sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Ini sangat menarik, dan juga kami juga diawasi oleh sistem CCTV ya Bang Bim ya? CCTV ini diawasi di dalam dan di luar. Apabila mereka nanti dari peserta ini ada melakukan kecurangan-kecurangan, itu sangat gampang ditemukan. Gampangnya gimana? Kami sudah banyak bukti ya Bang Bim ya? Ya, betul. Buktinya di mana mereka yang melakukan pelanggaran, yang sebelum pelaksanaan kegiatan kami dari sekretariat di dalam lab itu berkapasitas peserta, pengawas, caraka, dan operator. Jadi pengawas ini membacakan SOP berkaitan dengan seluruh rangkaian tata tertib peserta. Apabila mereka melanggar, nanti mereka akan didiskualifikasi Bang Bim ya? Langsung kita div. Langsung kita div, dan kita buatkan berita acara ditandatangani oleh pengawas eksternal dan juga pengawas internal yang hari itu hadir di lokasi kegiatan. Dan CAT ini adalah hasil dari kegiatan mereka, di mana setelah pelaksanaan kegiatan CAT, hasil yang diperoleh langsung keluar. Ini sangat menarik bahwasanya pimpinan kami berkata usaha adik-adik adalah usaha adik-adik masing-masing. Tidak bisa membantu baik rekan sebelahnya. Karena soal yang diberikan oleh Panpus ini antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi kecil dan tidak ada kemungkinan soal ini antara sebelah satu dan kiri sama ya Bang Bim ya? Begitu ya Bang Bim? Teracak. Jadi teracak secara sistem, baik soal antara kursi satu dengan lainnya itu akan teracak, termasuk juga jawaban pada poin ABC-nya seperti itu. Oke. Dan setelah adanya tes CAT dilaksanakan tes apa lagi setelah itu nih biasanya nih Pak? Iya, biasanya setelah psikologi itu pengalaman kita tahun kemarin juga dilanjutkan dengan akademik ya. Jadi di akademik itu penilaian bersifat kuantitatif, Mbak. Tidak ada dinyatakan MS atau TMS memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Hanya menguji untuk merekap nilai. Nah, untuk melanjutkan pada tahap seleksi selanjutnya, itu seluruh peserta akan dilakukan perankingan dengan memasukkan bobot nilai psikologi, akademik, dan jasmani. Nah, karena keterbatasan kuota, maka akan kita ranking sesuai dengan bobot masing-masing. Nah, pada saat pun proses perankingan itu tidak ada perubahan sama sekali, Mbak. Ya, apa yang nilai diperoleh oleh peserta itu sendiri pada saat tes, yang nilai langsung keluar, itu mereka catat. Saat perankingan itu akan kita munculkan kembali. Tidak akan ada perubahan baik koma pun sekalian gitu. Sehingga dilakukan perankingan dan ditentukan sebanyak batas kuota, itulah peserta yang berhak untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, baru dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan kesehatan tahap 2, terdiri dari pemeriksaan labor, ya, ada EKG, ronsen, kemudian pengecekan darah, urin, dan lain sebagainya.
sampai dengan ke tahap sidang kelulusan akhir. Nah, seperti itu Mbak Cesa. Oke, jadi kita benar-benar melihat adanya transparansi ya untuk Iya, bagaimana betul. tes ini. Kalau misalnya dari segenap rangkaian tes ini nih, Pak, biasanya banyak peserta ini gagal di bagian section mana nih biasanya? Ya. Ya, sedikit menambahkan Mbak Cesa. Kebanyakan dari peserta itu sendiri yang gagal dari kesehatan. Ya, kesehatan. Baik dari kesehatan. Karena ada beberapa peserta seleksi ini tidak betul menyiapkan diri. Yang pertama, kemungkinan tidak ada kehidupan yang bagus atau menjaga kesehatan yang baik. Seperti contohnya merokok atau begadang. Kebanyakan peserta gagal di sana di kesehatan. Dan yang kedua yaitu kebanyakan peserta yang gagal itu di jasmani, yang mana peserta yang seleksi baik itu Akpol, Bintara atau Tamtama, mereka tidak menyiapkan betul fisiknya, tidak latihan, karena setiap tahapan, yang pertama itu lari, karena setiap tahapan demi tahapan itu perlu latihan. Jadi peserta atau yang akan mendaftar Akpol, Bintara dan Tamtama harus lebih mempersiapkan dirinya, baik itu fisik maupun kesehatan bagian dalamnya. Oke, jadi yang kita nilai tidak hanya fisik yang di luar, namun juga fisik yang ada di dalamnya, seperti mentalnya juga kita perlihatkan. Karena yang untuk menjadi lulusan adalah yang terbaik di antara yang terbaik, ya, betul. Dan tentunya untuk tahun ini apa nih genjaran yang akan kita lakukan untuk penerimaan Polri tahun ini? Apa yang akan kita perkuat untuk tahun ini nih? Mungkin dari Ibtu Novik dulu nih. Kalau berkaitan dengan penerimaan di tahun 2024 ini, kami tetap melaksanakan SOP-SOP yang ada. Artinya apa? Beberapa inovasi dan perbaikan serta evaluasi telah kami siapkan dari sekretariat. Adapun beberapa persiapan kami antisipasi adanya animo yang sangat besar di Sumatera Barat ini, di mana animo ini membutuhkan nanti lab-lab berkaitan dengan ruang CAT. Ini sangat mempengaruhi karena di Sumatera Barat hanya sedikit SMK ataupun SMA yang menggunakan sistem komputerisasi yang alat dan juga seluruh rangkaian kegiatannya dapat digunakan oleh CAT ini. Seperti tahun kemarin kita dalam pelaksanaan CAT ini menggunakan SMKN 2, SMA 10 dan SMK 3. Ini sangat kami siapkan sedemikian rupa, di mana nanti dalam pelaksanaan CAT ini kita membutuhkan beberapa sarana prasarana baik dari jaringan telekomunikasi, internet dan juga jaringan wifi-nya serta PLN, di mana ini aliran listrik juga sangat membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan ini, di mana Mabes Polri, Panpus pada khususnya menginginkan rangkaian kegiatan dari awal CAT sampai akhir berjalan dengan baik. Kami harus ada plan A dan plan B. Dikala nanti ada suatu gangguan, kami sudah ada suatu plan berikutnya, di mana di saat listrik padam kami sudah mempersiapkan adanya genset dan juga kami sudah mempersiapkan koordinasi dengan PLN setempat, di mana di saat pelaksanaan kegiatan mohon dimaksimalkan untuk jaringan di beberapa lokasi yang telah kami tentukan. Begitu ya, Mbak Bim? Ya, betul. Artinya kita selalu meningkatkan dari tahun ke tahun untuk penerimaan ini ya, karena kita benar-benar mencari nantinya yang akan menjadi penerus kepolisian yang benar-benar terpilih nantinya. Dan tidak terasa juga ya sudah di penghujung juga nih dialog kita pada hari ini. Dan mungkin terakhir nih boleh kita apa nih pesan khususnya nantinya untuk pemirsa Peran TV mungkin yang ingin mendaftarkan dirinya nanti di pertengahan Maret untuk menjadi bagian dari anggota kepolisian Polda Sumbar. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Cesa. Dalam rangka penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2024 ini, kami dari Biro SDM Polda Sumbar menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, khususnya pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, pada pertengahan Maret insya Allah pembukaan penerimaan anggota Polri akan segera kita buka, agar dapat mempersiapkan diri dari sekarang untuk melaksanakan pendaftaran di Polres setempat. Nah,
pesan kami dari panitia kepada seluruh masyarakat bahwa yang pertama, untuk orang tua, besar harapan kami untuk tetap selalu mensupport anak dalam mengikuti proses seleksi dengan cara yang baik dan benar. Jangan pernah tertipu dengan oknum masyarakat ataupun oknum anggota Polri yang menjanjikan kelulusan dengan memberikan sejumlah uang atau berupa suap. Karena apabila hal ini ditemukan, maka kita akan proses sesuai dengan tindakan hukum yang berlaku. Nah, apabila ada ditemukan adanya oknum atau masyarakat, baik itu dalam bentuk bujuk rayu yang menjanjikan kelulusan, maka para orang tua dan anak pun dapat melaporkan kejadian ini melalui website whistleblowing system yang sudah kita bangun, dan tentunya nanti didasari dengan semua bukti yang ada akan kita proses sesuai hukum. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tentunya perolehan hasil setiap tahapan seleksi oleh peserta itu merupakan usaha peserta itu sendiri dan tak luput dari doa serta rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu segera persiapkan diri kepada adik-adik khususnya di ranah Minang untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polri. Itu demikian dari kami. Oke, terima kasih banyak telah hadir di studio pada hari ini SDM Polda Sumbar. Dan pemirsa, sama-sama kita lihat bahwasanya pertengahan Maret nanti adalah waktunya ya untuk mendaftarkan diri Anda nantinya untuk menjadi anggota kepolisian. Dan ingat untuk tetap semangat, dan juga jika nanti menemukan sebuah kejanggalan pastinya ya, untuk melaporkan segera mungkin ke panitia. Nah pemirsa, inilah Sumber Rancak Bana pada hari ini, edisi Pemuda Inspiratif bersama saya Kaliski Cesa dan juga bersama dengan SDM Biro Polda Sumatera Barat. Dan akhir kata pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.